ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Renungan Kamis Kliwon 16 September 2021. Marilah kita masuk pada saat hening sejenak. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan kidung keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan atau bacaan pada kali ini diambil dari surat Yesaya 36 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-31.
Yang demikian bunyinya. Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi orang berdiam dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Rabsakeh adalah gelar utusan politik Raja Asyur. Dengan berbagai alasan ia membujuk penduduk Yerusalem menyerahkan kota itu. Sama seperti iblis berusaha membujuk orang-orang Kristen supaya berhenti perlawanan dengan menyerah saja. Memang, jika beradu argumentasi dengan lawan setangguh Rabsakeh, kita pasti kalah. Pengetahuannya dalam berbahasa, geografi, sejarah, filsafat, ekonomi, ia menguasai semuanya. Bahkan ia menyatakan tahu tentang jalan-jalan dan kehendak Allah. Tetapi pemerintah raja kepada segenap rakyat ialah, jangan kamu menjawab dia. Ketika Rabsakeh melanjutkan serangannya dengan mengirimkan surat kepada Raja Hizkia, ia tidak membalasnya, melainkan membentangkan surat itu di hadapan Allah. Tindakan ini sungguh tepat. Yesaya juga meyakinkan raja bahwa ia bisa dengan tenang menyerahkan perkara itu kepada Tuhan. Benar juga, sebab tak lama kemudian Rabsakeh mendapat perintah mengundurkan diri dari Yerusalem untuk maju berperang ke tempat lain. Allah selalu melindungi mereka yang tidak mau mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan menyerahkan perkaranya kepadanya. Amin. Marilah kita masuk ke saat hening.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa syukur, doa syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat, penyertaan, serta karunia yang selalu Engkau limpahkan pada kami hingga saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami hendak memanjatkan doa syafaat kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang saat ini masih berjuang untuk menghadapi COVID-19. Kiranya Tuhan campur tangan dalam berbagai permasalahan yang sedang dihadapi ini. Dan hanya Roh Kudus yang berkarya pada pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik dari pusat hingga di daerah. Berkatilah ya Tuhan para pemimpin kami, sehingga dapat menentukan kebijaksanaan dengan tepat. Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis yang merupakan garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19. Kiranya Tuhan beri kesehatan, kekuatan, sehingga dapat melaksanakan tugasnya. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu dimanapun berada, khususnya Gereja Kristen Jawa Salatiga Timur, supaya boleh berkembang terus melayani Engkau. Berkati Bapak Pendeta, para majelis, para komisi, bagian administrasi, satu persatu, sehingga merupakan satu kesatuan dalam melayani Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kota kami Salatiga, berkatilah Tuhan, supaya menjadi kota yang sejahtera. Bapa, kami juga berdoa bagi Adi Yuswo dengan usianya yang renta, berilah dia kesehatan, berilah dia kekuatan, sehingga juga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikianlah Tuhan, doa syafaat yang kami sampaikan. Semuanya ini hanya kami panjatkan demi nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.